Teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dan praktek kita di alternatif penyelesaian sengketa di pertemuan ke-10. Yaitu insya Allah hari ini kita akan membahas yang namanya teknik mediasi dan kaukus serta simulasinya. Teman-teman sekalian, sebelum itu marilah kita mulai perkuliahan kita dan praktek kita dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, minggu lalu kita belajar apa? Salah satu teknik atau skill yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah teknik reframing, yang mana kita sudah belajar, yaitu apa teknik yang atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang mediator diantaranya adalah reflecting, merefleksi atau menanyakan kembali, menginformasikan kembali apakah benar yang disampaikan oleh para pihak. Lalu kemudian body language. Teknik atau skill yang harus dimiliki adalah body language. Bagaimana orang atau pihak yang bersengketa, yang sedang dimediasi, itu kemudian akan merasa diperhatikan oleh mediator dengan menggunakan teknik dan skill, yaitu apa? Body language, atau dia merasa diperhatikan. Kemudian active listening. Artinya seorang mediator itu menjadi pendengar yang aktif. Sama seperti ketika teman-teman mendengarkan cerita atau curhatan dari teman-teman yang lain, itu menjadi pendengar yang aktif dan kemudian memberikan solusi, bukan kemudian mengarahkan atau memutuskan. Nah, itu adalah teknik-teknik atau keterampilan-keterampilan yang kita pelajari minggu lalu. Termasuk salah satunya adalah membingkai ulang atau reframing. Bagaimana pernyataan yang keluar dari para pihak itu kemudian kita reframe, kita bingkai ulang sehingga apa yang diterima oleh para pihak itu tidak menjadi sesuatu yang kasar. Ada tujuan dari reframing. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Silakan, angkat tangan. Ada? Ada? Silakan. Oke, silakan Silvi. Negatif ke positif. Perubahan menjadi dari negatif menjadi positif. Baik, betul. Yang lain, silakan. Ada beberapa poin. Apa? Perubahan dari masa lalu ke masa depan. Kemudian, yang lain. Sekitar 7 atau 8 dari tujuan reframing atau membingkai ulang tadi itu bertujuan untuk merubah negatif menjadi positif, merubah masa lalu menjadi masa depan, kemudian apa? Kata-kata kasar menjadi kata-kata halus. Terus kemudian posisi menjadi kepentingan dan banyak lain sebagainya. Oke, itu adalah teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Kemudian itu diterapkan pada saat mediasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu yang namanya kaukus. Apa sih kaukus itu? Coba. Kaukus dalam artian mengungkap kepentingan tersembunyi. Minggu lalu teman-teman sudah mendapatkan pengantar tentang kaukus atau mengungkap kepentingan tersembunyi. Bagaimana ketika para pihak saling menghold atau memegang atau menahan keinginannya tidak menyampaikan di joint session atau tidak menyampaikan pada saat joint meeting. Tapi kemudian ketika pertemuan terpisah, dia akan menyampaikan. Nah, kira-kira itu yang disebut kaukus. Sehingga kepentingan-kepentingan yang tersembunyi tadi itu bisa diunggah, kemudian bisa digali oleh mediator dan itu menjadi bahan untuk penyelesaian sengketa. Sehingga mediator punya tujuan untuk menyelesaikan sengketa tadi dengan cara damai. Seperti itu. Oke, kaukus. Capaian pembelajaran perkuliahan dalam materi kaukus adalah yang pertama, setelah pelajaran ini atau setelah perkuliahan ini, teman-teman akan mampu menjelaskan definisi dari kaukus, mampu menjelaskan tujuan kaukus, mampu mensimulasikan kaukus, dan mampu mengeksplorasi pilihan-pilihan atau opsi-opsi dalam kaukus, yaitu BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Artinya opsi terbaik dalam penyelesaian sengketa tadi itu didapatkan. Itu namanya BATNA. Lalu kemudian indikator capaian pembelajaran kita apa? Indikator pembelajarannya adalah
Ketika teman-teman bisa mendefinisikan apa itu kaukus, lalu kemudian apa itu tujuan kaukus, apa itu batna, dan juga nanti kita akan simulasi. Kita sudah memilih minggu lalu, yaitu teman-teman yang siap untuk menjadi mediator dan para pihak dengan kasus tertentu. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengerti apa itu pengertian kaukus, lalu kemudian batna, dan juga kita akan mendengarkan yaitu proses dari mediasi tentang salah satu kasus, dan kemudian teman-teman adalah observernya, atau teman-teman kenapa memegang kertas itu semuanya, karena teman-teman nanti akan diminta untuk mengobservasi jalannya proses mediasi. Nanti di satu kesempatan lain pun teman-teman yang duduk ini akan menjadi role player, atau dia yang akan menjadi pemerannya, dan yang lain akan mengobservasi. Oleh karena teknik pembelajaran kita yaitu role playing atau bermain peran. Di sini kita akan bermain peran yaitu mediasi dan kaukus. Jadi apa saja? Kita akan menjelaskan tujuan kaukus, terus kemudian kita nanti akan bersimulasi tentang kaukus dan mediasi. Lalu kemudian teman-teman nanti akan memulai proses yaitu mengobservasi. Baik, kalau definisi tadi sudah saya jelaskan. Definisi yaitu apa? Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak di mana isi pembicaraan bersifat rahasia. Bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan kuasa hukumnya, atau hanya dengan salah satu pihak. Oleh karena itu pertemuan terpisah untuk mengungkap kepentingan tersembunyi. Fungsinya adalah mengungkap kepentingan, mencari informasi tambahan, memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkap di hadapan mitra rundingnya. Oleh karena itu dinamakan kaukus, mengungkap kepentingan tersembunyi. Lalu kemudian mencari informasi tambahan. Setelah dirasa ketika proses mediasi tadi dirasa deadlock, maka kemudian yang terjadi adalah bagaimana informasi yang digali itu kemudian didapatkan. Nah, ini kemudian menjadi mencari informasi tambahan. Kemudian fungsinya membantu mediator dalam memahami motivasi dan prioritas para pihak. Sebetulnya apa sih yang ada di balik dari keinginan para pihak tadi kok kemudian menjadi deadlock? Akhirnya terungkap pada saat proses kaukus, membangun empati dan kepercayaan, memberikan kepada para pihak waktu dan kesempatan. Lalu kemudian buat mediator ini fungsinya adalah menguji pilihan-pilihan dan mengeksplorasi pilihan-pilihan atau opsi-opsi penyelesaian sengketa yang lebih luas lagi. Memungkinkan mediator untuk mempengaruhi para pihak untuk memikirkan penyelesaian. Artinya dengan kaukus tadi itu mediator punya pilihan, lalu kemudian bisa mempengaruhi, bukan mengarahkan lalu kemudian memutuskan. Tidak, mediator adalah penengah, tidak boleh untuk menyetir para pihak, tapi mengarahkan bagaimana arah pembicaraan itu bisa dari negatif menjadi positif, dari masa lalu menjadi masa depan, dari posisi menjadi kepentingan. Maka kemudian yang terjadi adalah penyelesaian sengketa tadi didapatkan dengan jalan perdamaian. Waktu kapan? Waktu bisa saja terjadi kapanpun, ketika terjadi deadlock, ketika terjadi salah satu dari pihak yang mana itu bisa terindikasikan menjadi jebakan mediator. Entah si pihak tidak ingin duduk berdua, kemudian apakah para pihak ingin cepat pulang, maka kemudian dilakukan pertemuan tersembunyi, karena memang para pihak ini seakan-akan tidak terakomodir keinginannya. Nah, itu bisa, yaitu apa? Sepanjang waktu mediasi, tidak terbatas apakah di awal, apakah di tengah, apa di akhir. Kaukus di awal mediasi dapat digunakan untuk menumpahkan emosi, atau ya itu adalah yang ada di dalam dirinya, apa yang ingin disampaikan. Kemudian di awal kaukus, atau kaukus dilakukan di awal mediasi, bisa digunakan untuk menyusun prosedur mediasi yang akan dilanjutkan atau yang dilakukan setelah itu. Bisa ada tahapan-tahapannya. Kemudian identifikasi isu, kemudian mengetahui apakah masih ada yang tersembunyi. Kalau misalkan teman-teman kemarin kemudian menemukan pada saat kasus itu kemudian deadlock, tapi setelah kaukus pun itu masih tidak terjadi kesepemahaman, maka di situ adalah peran mediator, bagaimana mereflecting, bagaimana informasi-informasi tadi dikumpulkan kemudian sehingga menjadi opsi-opsi untuk penyelesaian sengketa. Kaukus di tengah mediasi mencegah komitmen yang prematur, pendingin suasana pada saat eskalasi konflik meninggi, maka dilakukan kaukus untuk ya
agar si pihak ini tidak melihat pihak yang lain sehingga memunculkan emosi, maka diredam emosinya. Kemudian memperkuat keterampilan. Kalau di akhir, mengatasi kebuntuan, merancang proposal kesepakatan. Boleh nggak Pak, kalau misalkan kaukus itu dilakukan berkali-kali, karena memang eskalasi konfliknya sangat tinggi misalkan. Boleh, setelah di kaukus ternyata masih tegang. Oke, kaukus lagi. Kemudian di akhir masih buntu nih menentukan bagaimana penyelesaiannya. Akhirnya gimana? Akhirnya kaukus di akhir dengan tujuan menyusun proposal kesepakatan perdamaian. Boleh? Boleh sekali. Jadi tidak ada batasan kaukus tidak dilakukan berapa kali dilakukan seperti itu. Kemudian memformulasi kesepakatan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Dari pengantar tentang kaukus, habis ini kita akan melakukan yaitu simulasi dan teman-teman akan mengobservasi bagaimana jalannya proses mediasi dan pelaksanaan kaukus. Ada pertanyaan? Oke, sama. Ada batas maksimal kaukus. Oke, ada lagi? Oke, di awal saya menjelaskan bahwasanya kaukus bisa dilaksanakan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Artinya berapa kali batasnya? Kalau kita melihat di sini ada ketentuan di awal, di tengah, di akhir, bisa 3 kali dong, bisa lebih. Tergantung eskalasi konflik dan kebutuhan pada saat proses mediasi dilakukan. Kalau memang ternyata masih deadlock, boleh nggak Pak lebih dari 3 dari awal, tengah, akhir? Boleh ya? Boleh saja. Yang penting sesuai kebutuhan pada saat proses mediasi. Ada lagi? Silakan. Silakan. Kalau misal waktu kaukus tapi nggak ditemukan maksud tersembunyinya itu, apakah itu menandakan kaukusnya gagal atau gimana? Tidak ada istilah kaukus gagal, hanya saja kepentingan belum terungkap. Karena kaukus adalah mengungkap kepentingan tersembunyi. Entah kemudian informasi yang disampaikan oleh para pihak itu kurang akurat, dengan analisa konflik yang 5 menurut Christopher Moore itu, kalian lakukan pendekatan lagi. Kira-kira secara prosedural, substantif, atau psikologis. Jangan-jangan psikologisnya masih menahan diri untuk mengungkapkan kepentingan yang sesungguhnya. Mungkin diajak join meeting lagi, menyampaikan agenda yang selanjutnya. Ternyata di situ baru terungkap kepentingannya. Lakukan kaukus. Boleh? Bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan simulasi mediasi plus kaukus. Dalam hal ini adalah kasus relokasi Waduk Malahayu. Relokasi Waduk Malahayu. Kalau misalkan relokasi, biasanya yang terjadi adalah class action. Class action yaitu apa? Aksi dari orang banyak yang mana dilakukan untuk menuntut satu proses penyelesaian. Nah, dalam hal ini salah satu organisasi itu memediasi pihak dan juga pengelola waduk. Karena apa? Ya karena ada ketegangan di situ. Sehingga harus dilakukan proses mediasi. Oleh karena itu, silakan dibuka teman-teman lembar checklist tahapan mediasi. Di situ silakan teman-teman nanti observasi, lakukan observasi, teman-teman menjadi observer di sini. Tugasnya adalah teman-teman silakan mengobservasi teman-teman yang ada di depan, apakah para pihak sudah melakukan curah pendapat, kalau tidak X. Tapi kalau iya, checklist, centang. Mediator menanyakan mandat. Mandat itu artinya kewenangan. Kalau misalkan mediatornya bertanya, boleh lihat identitas Bapak Ibu, kalau misalkan tidak menyerahkan KTP atau tidak menanyakan X. Tapi kalau misalkan iya, checklist. Dan di akhir sesi nanti silakan teman-teman tuliskan hasil pengamatan teman-teman di belakang kertas yang sudah kita sediakan. Kemudian komen apa hasil observasi yang teman-teman temukan dari proses mediasi dan kaukus. Kaukusnya nanti nggak usah keluar, tapi cukup salah satu pihak menunggu di belakang sebagai simulasi. Kita kan role playing ya, jadi kita bermain peran, nggak usah keluar, biar kita di kelas aja. Silakan. Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Sebelum memulai sesi mediasi pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Silvi Anggraini SH, bisa dipanggil Silvi. Selanjutnya saya perkenalkan, selanjutnya saya perkenalkan untuk Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya, Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cita Ayu. Baik, Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Aji Prayitno, wakil dari pemerintah. Baik, Pak. Jadi saya bisa memanggil Bapak Aji dan Ibu Cita. Bapak dan Ibu sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara mediasi. Sebelumnya, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Sebelum kita memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan juga peraturan tata tertib yang harus ditaati. Yang pertama, saya akan mempersilahkan masing-masing pihak secara bergantian untuk menyampaikan permasalahannya. Dan pihak yang lain diharapkan untuk tidak menyela pembicaraan pihak yang lain. Contohnya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk berbicara, saya harap Bapak untuk mendengarkan dan tidak menyela. Begitu juga sebaliknya. Bisa dipahami? Selanjutnya, saya akan mencari kesepahaman awal. Kemudian, saya akan mendefinisikan isu yang akan menjadi topik utama, lalu mendiskusikan dengan Bapak, Ibu sekalian. Selanjutnya ada tahapan negosiasi atau tawar-menawar. Selanjutnya, jika memungkinkan dicapainya kesepakatan akhir, maka nanti kita akan merumuskan kesepakatan akhir itu. Jika dimungkinkan dan diperlukan, saya akan mencoba untuk mengadakan pertemuan terpisah atau disebut sebagai kaukus. Yang mana kaukus ini digunakan untuk lebih mengetahui informasi dari salah satu pihak dan pihak yang lain untuk menunggu bergantian pertemuan terpisahnya. Segala diskusi dan pertanyaan yang ada di dalam kaukus akan saya jamin kerahasiaannya dan tidak akan membocorkan kepada siapapun. Saya akan bersikap netral dan tidak akan memihak pada salah satu pihak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah setuju dengan peraturan ini? Saya setuju. Baik. Ya, mungkin dari saya. Baik, silakan Bapak. Sebenarnya permasalahan ini itu sudah lama terjadi. Mulai dari 30 tahun belakangan lah. Baik. Jadi waduk Malahayu ini kan sebenarnya 1971 itu luasnya besar ya, 63 km persegi. Nah, kapasitasnya itu 69 juta volume. Ya. Nah, di sebelahnya itu ada taman kota yang jadi daya tarik khas waduk Malahayu. Tapi ya 30 tahun terakhir ini ada perumahan ya ilegal lah. Itu semi permanen gitu. Itu membangun di daerah situ yang membuat waduk ini itu mengecil. Volumenya itu semakin turun sekarang. Selama 30 tahun ini sekarang volumenya udah 46 juta volume. Nah, gara-gara ya bangunan tadi yang ilegal itu, yang sebenarnya waduk ini kan milik negara, nggak boleh dibangun. Itu sebenarnya. Baik, dari Bapak. Tak siapa lagi? Dari Bapak Aji tadi menyebutkan volume dari waduk ini mengecil dikarenakan adanya pembangunan permanen. Seperti itu ya Bapak. Jadi harapan Bapak ke depannya untuk harapan Bapak ke depannya untuk waduk ini agar tetap terlestarikan. Itu Bapak. Baik. Dari tanggapan Ibu bagaimana? Jadi begini ya Bu, untuk waduk itu memang sudah ditempati oleh warga dan juga mereka membangun rumah dengan biaya mereka sendiri.
Jadi warga juga telah membeli dan menyewa dari pemerintahan provinsi itu juga. Baik, dari Ibu siapa? Dari Ibu Dita sendiri, karena warga ini membeli dengan uangnya sendiri dan langsung ke pemerintahan, begitu ya Ibu? Baik, lalu apakah sudah ada izin legal dari pemerintah untuk membangun di waduk ini? Saya ada usulan ya. Baik, Bapak Haji, Daripada silakan. dari tadi kan dari wakil warga nggak banyak bicara. Mungkin karena takut ada saya di sini atau gimana. Mending dari Ibu Mediator untuk melakukan kaukus saja. Daripada kayak gini kita nggak nemukan hasil tengahnya. Kan kita kepengen di sini sebenarnya menemukan hasilnya. Tapi kalau kayak gini-gini terus ya nggak ada hasilnya. Baik. Baik, ada usulan dari Bapak Haji untuk melakukan kaukus. Apakah Ibu setuju? Ya, boleh. Baik, untuk melakukan sesi kaukus kali ini ada yang mau memulai terlebih dahulu? Mungkin dari ibunya dulu aja. Baik, boleh Bapak Haji untuk bentar. Oke teman-teman. Nah, kalau begini berarti kaukus dilakukan di mana? Di awal, di tengah, apa di akhir? Di tengah. Ini yakin di tengah. Di awal, yakin di tengah. Hah? Di awal ya, karena mediator yang pertama. Ini saya kasih catatan langsung biar nggak lama-lama. Yang pertama, mediator belum mendefinisikan isu. Yang kedua, belum menyusun agenda. Ini baru di awal, kemudian sudah eskalasi konfliknya sudah mulai meningkat, ya kan? Konfliknya sudah mulai eskalatif, artinya sudah mulai meninggi. Karena dari pihak pemerintah merasa tadi, wah, pihak warganya ini berkelit terus, ya kan? Akhirnya kemudian langsung saja diusulkan untuk kaukus dan kemudian diterima oleh mediatornya. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kira-kira diusulkan oleh para pihak, kemudian diterima oleh mediator dan diterima oleh para pihak? Boleh nggak? Boleh ya, boleh saja. Yang penting disepakati oleh para pihak. Melanggar nggak ketertiban atau tata aturan dari proses mediasi tadi? Ada nggak yang melanggar? Salah satu pihak berbuat anarki, ada nggak? Nggak ada ya. Selama ini tetap berarti masih tetap on the track atau masih mengikuti ground rules, artinya masih mengikuti tata tertib aturan main dari proses mediasi ini. Baik, kita lanjutkan simulasi kaukus. Baik, kepada Ibu Dita. Kaukus kali ini Ibu yang mengawali. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu Ibu. Lalu dari pihak Ibu sendiri, sebenarnya apa sih yang Ibu inginkan? Apa yang Ibu harapkan untuk penduduk yang Ibu katakan tadi? Jadi begini, ya, perumahan ini kan pada mulanya warganya itu membeli sendiri dengan uang sendiri. Nah, dia bertempat tinggal di dekat waduk itu karena memiliki penampungan, mudah buat penampungan kayak keseharian yang di rumah kayak membuang air seperti itu. Jadi jika memang Bapak Aji tadi meminta untuk pindah ke tempat yang lain, jadi kita juga butuh dana juga, minta buat pindahan itu. Baik Bapak Haji, kali ini kita akan melakukan kaukus seperti yang Bapak ajukan tadi. Baik, dari kaukus dari Bapak Haji, pendapat dari Bapak Haji. Ya, kan sebenarnya dari pemerintah sendiri itu berkeinginan, ada keinginan untuk memindahkan warga-warga ini, kita pindahkan, mau kita relokasikan, kita pindahkan tempatnya. Namun kan ya beberapa waktu kita relokasikan itu beberapa warga juga menyerang kita, bahkan ada yang mau intinya itu mau melarang kita lah, menjauh-jauhkan kita untuk mereka kita pindahkan. Sebenarnya ya keinginan kita kan ya mereka itu kita pindahkan ke tempat yang lebih nyaman, kita tempatkan di tempat yang lebih bagus.
agar waduk ini itu lebih besar lagi, volumenya lebih besar lagi, dan di daerah situ tidak terjadi banjir. Nah, seperti itu. Nah kan ya, mengingat juga daya serap waduk ini kan semakin lama kan semakin mengurang. Nah, keinginan kami dari pemerintah itu kita bakal mengeruk itu agar volumenya semakin tinggi lagi. Seperti itu. Ya, yang lebih kita inginkan itu, kita ingin warga ini gampang untuk direlokasikan karena masih banyak sekali penolakan dari para warga. Mungkin itu. Bu, setelah saya menyampaikan hasil dari Kaukus tadi, Ya, silakan mungkin Bapak dari Aji. saya. Baik. Kalau dari harapan warga tadi kan mengatakan bahwasannya mereka itu memiliki hak atas tanah tersebut karena mereka sudah membeli uangnya dengan uangnya mereka sendirilah, meskipun bagi kami itu adalah suatu yang legal. Nah, sebagai gantinya kami itu mengusahakan memindahkan para warga ini ke tempat yang lebih nyaman. Agar apa? Agar kalian itu tidak merasakan yang sebenarnya di daerah sekarang, di kawasan Banjarharjo ini kan sering terjadi banjir kan, lalu ditolak gitu loh. Nah, harapan kami kan ke depannya masalah ini selesai dan para warga ini bisa kita relokasikan. Baik. Dari Bapak Aji, Ibu. Untuk pemindahan tempat lahan rumah juga kan tidak membutuhkan waktu yang singkat, akan tapi bangun rumah kan juga membutuhkan waktu yang panjang, belum nanti cari tanah, lahan tanahnya juga itu, pembangunan rumah seperti itu. Jadi tidak bisa instan gitu aja. Jadi kami meminta waktunya untuk berunding kembali dengan warga yang lainnya gitu. Ya, kalau yang nomor 1 saya menerima, dan yang nomor 3 mungkin saya potong 5 bulan. Itu batna. Itu namanya batna, teman-teman. Menyusun kesepakatan perdamaian, karena kita belum sampai ke materinya itu, kita baru sampai ke penyusunan agenda, kemudian teknik reframing dan juga kaukus, mengungkap kepentingan tersembunyi. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu mediasi dengan multi pihak, artinya banyak pihak. Nah, ini kan diwakili. Kalau multi pihak berarti banyak. Nah, setelah itu kesepakatan perdamaian. Bagaimana cara menyusun akte perdamaian dan juga kesepakatan perdamaian. Silakan untuk memberikan feedback. Saya kasih waktu untuk 5 menit untuk menyusun komentar dan feedback dari hasil simulasi tadi. Selanjutnya akan bergantian siapa yang akan menyampaikan feedback hasil. Pertama di perangkat mediasi, mediator itu tidak menyambut dan mempersilahkan para pihak. Oke. Silakan duduk. Di mereka kemudian dilakukan mediasi, tapi seolah-olah di sini justru banyak pihak lagi yang menawarkan solusi, jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Iya. Harusnya itu saja sih dari saya. Mencari jalan tengah itu sendiri. Apabila tidak sesuai dengan kita, mungkin selaku pemerintah, selaku pemerintah bisa memberikan fasilitas yang ada di kota itu. Oke, teman-teman, terakhir sebelum kita akhiri kelas kita, silakan teman-teman nanti lihat video mediasi, lalu kemudian dianalisis menggunakan tahapan-tahapan list tadi itu, kemudian dikumpulkan. Deadline-nya adalah minggu depan jam 12 siang. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kelas kita dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih. Tugas ini akan dinilai berdasarkan ketepatan, pemahaman, dan kedalaman analisis dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa, saya tunggu tugasnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.